Radio Babe, Bekasi banget. Segera berganti acara. Radio Babe, Bekasi banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam Cangcing keluarga Babe yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada malam ini kita jumpa kembali di tahun 2021 ini ya. Untuk jimat kita kajian malam Jumat yang alhamdulillah malam hari ini kita narasumber sepertinya jaga saya memperkenalkan dulu juga ya untuk Ustadz kali ini, dan Cangcing keluarga Babe juga semuanya akan saya perkenalkan dulu ya. Jadi mungkin setiap minggu kedua dan minggu keberapa ya? Minggu pertama dan ketiga ya. Jadi untuk pendengar setia Radio Babe di mana saja berada, pada malam hari ini jimat kita, kajian malam Jumat kita bersama narasumber ya, saya perkenalkan sekalian Ustadz Haji Supriyadi SAG MM. Beliau adalah sebagai Ketua Yayasan Darul Mukminin dan juga Ketua Yayasan SR Bekasi. Kita perkenalkan, dan saya juga sekalian perkenalkan Pak Ustadz, saya sendiri Ian ya. Dan Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah bi khair. Oke, salam kenal Pak Ustadz, dan alhamdulillah Ya. malam ini saya juga baru jumpa pertama, tapi kalau di masjid setiap hari Jumat sering ketemu. Oh gitu ya. Pak Ustadz, alhamdulillah. Iya. Satu mukadimah ya. Ya. Dan nanti kita ada break. Kemudian kalau misalnya ada pendengar yang ingin bertanya ataupun interaktif, silahkan nomor telepon yang sudah biasa. Nanti pastinya sesuai tema yang disampaikan. Bisa juga mungkin nanti tergantung nanti Pak Ustadz, di luar tema bagaimana Pak Ustadz, biar gitu ya. Nah ini adalah bagaimana Pak Ustadz. Gitu suka ada. Bisa Pak dijawab Ustadz. kalau Bisa. Baik, insya Allah Pak Ustadz, alhamdulillah mudah-mudahan saya terus. Amin, Dan amin, ya Rabbal terima alamin. kasih bisa mengisi di Radio Babe tentunya. Alhamdulillah. Ya, dan untuk tentunya bermanfaat bagi saya pribadi dan umumnya Sama, untuk amin. sekalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk Cangcing keluarga Babe semuanya, tema yang akan disampaikan oleh beliau pada malam hari ini yaitu mengenai orang mukmin yang mendapat ampunan dan pahala besar. Kemudian surat Al-Ahzab ayat 35. Iya. Ya. Baik, untuk itu kita langsung bersama beliau. Pak Ustadz silahkan. Dan dari studio saya yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti. Ya, makasih Bang Ian. Ya, Sama-sama Pak Ustadz. sudah mengudara dari jam berapa? Kalau radio mengudara dari pagi Pagi. ya, pagi 05. Kemudian kalau tadi pagi ada sedikit trouble Iya. ya, jadi kita tadi mulai naik pukul 6, selesai pukul 1. Jadi kalau Pak Ustadz misalkan belum bisa tidur, cun aja radio pagi. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah sadaqa rasulullah ba'du. Para pendengar Radio Babe, radio yang Bekasi banget. Gitu Bang Ian ya? Kita kira-kira saja Pak Ustadz. Ya. Ya Babe, Cangcing, Bang Empok, yang pendengar Radio Babe yang kami banggakan. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah pada malam hari ini yang penuh keberkahan, yang penuh dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Secara pribadi saya baru pertama nih Bang Ian. Alhamdulillah. Gak apa-apa. Kemarin hanya bertatap wajah, berwajah dengan Bang Ian. Sekarang sudah langsung nih. Alhamdulillah. Yang dipertemukan ini satu hikmah luar biasa. Amin. Di 2021 ya. 2021. Alhamdulillah. Mudahan membawa keberkahan dan wabah corona ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu saling berdoa. Salam dan salam semoga dilimpah curahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang membawa umatnya minaz zulumati ilan nur. Para pendengar Radio Babe yang kami banggakan, dan insyaallah selalu dalam limpahan rahmat, lindungan Allah, dan selalu dalam keberkahan hidup dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Untuk Radio Babe berserta para manajer dan para karyawan dan semua penyiar, semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam jalan hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Baik para pendengar Babe, tadi sudah disampaikan oleh Bang Ian, tema malam ini adalah orang mukmin yang mendapatkan ampunan dan pahala besar. Nah, ini satu tema yang insya Allah pada malam Jumat ini, sebelum menanjak kepada ayatnya, kita juga ingin ingin lebih kepada khususnya hari Jumat ini, apa sih sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah begitu. Yang pertama, kita harus hari Jumat ini banyak baca salawat Bang Ian. Bang Ian habis ngudara ada selingan, boleh tuh perbanyak baca salawat di hari Jumat ini. Malam juga sama. Malam juga sama, siang dan malam. Karena satu salawat itu pahalanya yang pertama adalah akan dibalas 10 salawat. Kalau kita baca 1, 10 dan 10 derajat. Jadi kalau mau cari bonus, sebetulnya lebih banyak kita bonus dari Allah kepada kita Bang Ian. Jadi kalau sekarang ada multi level yang ini lipatannya justru Islam itu, Allah itu dari dulu lebih banyak dari itu. Jadi oleh karena ini jangan sampai kita terlewat. Ya, kita harus sering-sering membaca sholawat di hari Jumat. Kemudian yang kedua, dianjur kita silakan baca suratul Kahfi. Ya, bagaimana yang baca surah Yasin? Ya boleh, bukan berarti tidak boleh. Malam ini kan banyak yang yasinan, kumpul di rumah zikir, dan juga disunahkan kita juga banyak zikir kepada Allah. Kemudian menyegerakan kita ke masjid, artinya kalau yang laki-laki hari Jumat harus banyak ke masjid. Maksudnya itu bukannya di rumah aja tuh laki-laki, karena hari Jumat itu sholat apa Bang Ian? Sholat Jumat. Bang Ian sholat Jumat di masjid. Awal-awalnya di sana, sekarang kelurus. Oh gitu. Lurus. Darussalam. Iya. Darussalam tuh tempat orang yang insya Allah para orang yang maknanya itu tempat orang yang selamat. Alhamdulillah. Yang tentunya kita berikan Jannatun Darussalam. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kemudian yang ketiga, kita banyak bersedekah. Makanya kalau sholat Jumat itu ada kotak keliling, jangan melengos. Atau diliatin, dirogoh tuh kontong, kiri kanan atas bawah. Saya nggak ke bawah. Lupa. Jadi perbanyak sedekah. Insyaallah tuh. Bayangkan kalau satu Jumat 100.000 apa 200.000 nih Bang Ian. Ya diantaranya adalah pertengahan lah. Itu amal atau harta kita yang insya Allah akan menyelamatkan kita tuh, udah jelas-jelas. Itulah mungkin awal dari kajian kita Jumat ini, supaya kita termotivasi. Kalau sholat Jumat, kalau hari Jumat apa sih amal-amal apa sih yang berlipat ganda pahala tadi tuh. Bahkan mandi di hari Jumat Bang Ian. Di WA grup rame sekarang Bang Ian. Jangan lupa nih malam Jumat. Begitu mul. Malam Jumat. Bang Ian gimana malam Jumat, orang semalaman di sini nih. Harus ada pos 2. Iya harusnya. Kang Ade mah standby ya nih. Deket dia mah rumahnya. Bisa nyelos dia mah. Alhamdulillah lolos dia. Iya. Jadi para pendengar Radio Babe, malam Jumat itu jangan sampai kita kalah dengan bukan isu atau ramen di grup itu sunnah Rasul katanya. Terlewatkan apa tuh? Tadi yang diutamakan afdal Jumat itu baca sholawat, surah Kahfi, berzikir, dengan sedekah, terlewatkan dengan sunnah Rasul itu yang rame. Saya juga nggak paham tuh apa tuh.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya baca ayatnya dulu. Nanti mohon maaf pada pendengar Radio Babe mungkin yang ada kesalahan ya, mohon dimaafkan. Karena Bang Ian nih, boleh Bang Ian kritik kalau salah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizati wal dzakirina Allah katsira wal dzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Shadaqallahul azim. Para pendengar Radio Babe yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat asbabun nuzul dari ayat ini, yaitu diriwayatkan oleh Ahmad An-Nasa'i dari Abdurrahman bin Syaibah bahwa Ummu Salamah tahu Bang Ian? Pernah dengar. Ya, Ummu Salamah itu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah bertanya kepada Rasulullah. Apa pertanyaannya? Wahai Rasulullah, mengapa kami kaum perempuan tidak pernah disebut-sebut dalam Al-Qur'an sebagaimana kaum laki-laki atau kaum pria? Orang perempuan di zaman Rasul juga cerdas, ya, hebat. Karena apa? Kok laki-laki mulu disebut di Quran gitu? Perempuan nggak pernah. Kalau orang sekarang gimana kira-kira tuh kalau ngajinya ibu-ibu pada gimana biasanya? Banyakan di luar atau banyakan di mana tuh Bang Yan? Di mall. Belanja. Saya lihat taklim itu kebanyakan usia 40 ke atas kayaknya Bang. Iya. Yang mudanya kemana? Kerja kali ya? Kerja mungkin. Oh kerja, alhamdulillah. Kita usul aja kerja iya. gitu ya. Ya karena sekarang memang perempuan banyak juga yang kerja udah di perusahaan membantu suaminya ya. Iya, karir ya. Iya. Dia punya kesempatan malam dan mungkin ada kajian minggu kali. Online ya? Online ya. Sekarang udah online. Online. Jadi itu istri Nabi protes kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kenapa sih yang disebut di Quran itu laki-laki mulu, perempuan enggak? Gitu. Nah ini buat pendengar Radio Babe, Ummu Salamah ini istrinya Nabi. Protes gitu. Ini asbabun nuzul dari surah tadi. Sehingga turunlah ayat ini. Innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya orang muslim laki-laki dan muslim perempuan, wal mu'minina wal mu'minat, orang mukmin laki-laki dan perempuan, wal qanitina wal qanitat. Qanitin itu orang tetap dalam ketaatannya, itu qanit namanya. Kalau kita komit gitu ya. Komit. Iya, Komit. komit. Tapi dalam Quran itu bahasa qanitin. Jadi orang yang taat dalam, orang yang selalu tetap dalam ketaatannya. Ini nggak pernah berubah gitu Bang Ian. Iya, iya. Jadi kan biasanya ada juga orang yang ya lagi ingat sama dia banyak duit mari senang ke masjid. Pas duitnya kurang, apalagi zaman Covid begini ya. Iya. Aduh, kita harus banyak bersabar nih Bang. Kasihan juga banyak ekonomi saudara kita, masyarakat kita ini yang mengalami dirumahkan dari perusahaan, dagangnya banyak yang ditutup. Ini prihatin juga. Ya Allah, sekali kita berdoa semoga corona diangkat oleh Allah dengan segera. Amin. Ya kita melihat
sudah begitu ini ekonomi kita Parah kan? parah. Nah ini kan membuat apa? Keimanan kita juga menjadi Goyah ya. goyah, diuji gitu. Kira-kira dalam kondisi seperti ini masih istiqomah nggak nih ketaatan kita kepada Allah? Nah, karena butuh apa? Kesabaran. Tapi lumayan juga nih. Sabar mah kan nggak boleh ada batasnya, Bang. batasnya. Iya. Jangan bilang begini. Untuk gue bawa sabar 3. Satu kali diginin sabar. 2 kali Sabar sabar. Lah 3 kali mah habis. Tidak boleh begitu. Justru kesabaran itu harus terus, tidak ada batasnya. Iya. Sehingga ada orang yang masuk surga karena sabar, masuk surga karena syukur, Bang Ian. Gimana ceritanya? Ceritanya ada di sebuah kampung, ada orang yang cantik banget gitu. Kira-kira Abang Ian yang kenal cantik sama Bang? Saya di sini belum lihat sih. Oh, jangan lihat bendung, Bang. Dicari lagi. Nggak pulang-pulang ntar Bang Ian. Sama. Disiapin sama Pak Ustadz. Iya. Jadi perempuan cantik terus ada seorang laki-laki yang sangat jelek di kampung itu. Berlawanan ya. Berlawanan. Sangat cantik, sangat jelek. Sangat jelek, sangat cantik. Satu hari dia ngobrol. Jadilah dia pernikahan tuh, Bang. Satu hari ngobrol, kata sang istri, kata suami, habis sholat dia kipas-kipas gitu, Bang, angin sepoi-sepoi. Neng, alhamdulillah Neng, Abang bersyukur punya istri. Abang paling jelek di kampung ini, tapi Abang punya istri paling cantik di kampung ini. Abang bersyukur, baru nyipasin. Alhamdulillah, sehingga Abang semakin taat kepada Allah, ibadah rajin. Karena apa? Bersyukur dapetin Neng begitu cantik. Kata istrinya begini, Bang, saya juga Bang sabar Bang. Mulai dah. Ya Allah Bang, saya sabar banget Bang gitu. Karena apa? Ya Allah, saya cantik kata orang di sini, kampung paling cantik. Dapetin Abang, saya sabar Bang. Ini sabarnya itu tidak meninggalkan ibadah gitu. Akhirnya yang syukur suaminya masuk surga, si istrinya juga sabar masuk surga. Oh iya. Jadi syukur dan sabar tuh Syukur dan sabar. masuk surga. Udah. Gitu. Jadi tadi wal qanitin wal qanitat itu orang yang tetap dalam ketaatannya. Fokus ya. Fokus, dia komit dia. Komitmen. Orang laki-laki yang sedekah, orang perempuan yang suka sedekah. Kan ada juga orang yang suaminya rajin sedekah, istrinya enggak. Ada yang istrinya lagi sedekah, suaminya enggak. Udahlah, gue nitip aja Neng. Lah, pahala mah enggak boleh nitip Bang Yan. Enggak boleh ya? Enak banget. Enggak enak kalau gitu nak. Kata dia, Bang sholat Bang, udah menitip Neng. Tidak ada begitu. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Kemudian was-sabirati was-sabirina was-sabirat. Orang laki-laki yang sabar dan perempuan yang sabar. Tadi tuh yang sabar tadi itu perempuan. Sabar sama apa tadi? Syukur. Syukur. Wal khashi'in wal khashi'at. Laki-laki yang khusyuk dan laki-laki yang perempuan yang sabar, yang khusyuk. Salat kita kira-kira khusyuknya sampai di mana nih Bang Yan? Sulit ya. Sulit, Bang. Menurut saya sulit. Iya. Tapi kan nggak tahu kalau menurut Pak Ustadz ya. Karena bagaimanapun juga ya suka bilang katanya khusyuk dalam artian yang mana mungkin ada tahapan-tahapan. Iya. Masih bisa mendengar motor kedengeran. Masih memikirkan COVID. Khusyuknya bingung gitu. Jadi ukuran sholat kita itu masih ibarat orang begini Bang. Kita naik motor, Yan, Betul. atau naik sepeda, Iya. kita jalan. Terus kalau kita lewat pas ada lubang, jadi kita belokin. Maksudnya tuh ya sholat kita kadang-kadang ketika Allahu Akbar tuh mantep tuh kepada Allah. Ya. Giliran Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim
Udah mulai tuh. Tadi yang kehilangan atau perempuan mungkin, ya Allah, itu lagi goreng jengkol. Buyar deh. Buyar tuh. Nah itu kembalikan lagi bang. Betul. Bahwa kita dalam sholat, artinya seperti kita mengendarai sepeda atau kendaraan bermotor, ada jalan yang berlubang, kita belok ke sedikit, kita kembali lagi lurus, begitu. Khusyuk kita baru tingkatan kayak gitu. Berbeda dengan sahabat ketika Utsman bin Affan itu terbunuh, dia tidak terasa pedang itu membunuhnya. Saking khusyuk. Saking khusyuknya. Tapi pernah juga sahabat ketika ada dua sorban, merah dan hijau. Kamu mau pilih yang mana? Dia pilih hijau, berarti sholat Anda kurang khusyuk. Karena apa? Merah hijau gitu. Datangnya itu ngetes ya. Ngetes itu. Jadi kembali pada sholat khusyuk kita itu baru tingkatan seperti itu. Ya bisa jadi ukuran khusyuk itu bagaimana kita, tidak bisa dilihat dari orang lain. Nah, karena kelihatan juga bang, cara sholat khusyuk kita itu bagaimana dia melaksanakan sholat, ada tumakninah atau tidak. Tumakninah itu ada apa ya, jalannya itu kayak ibarat jalan tuh tidak seperti apa ya, Tertib. Tertib gitu ya. Ada berhentinya. Nah, jadi kalau kita misalkan habis mau ruku, kita agak berhenti sebentar. Tidak begini, misalkan ya tergantung imam juga kan. Imam yang ngebut ikut. Kalau salat tarawih biasanya nyari ini, milih. Salat di mana? Cepet. Situ di masjid itu. Imam sama Bang Ian. Nah, Bang Ian mah salatnya enak tuh. Kenapa imamnya? Wah, cepet bacanya tuh. Laku. Kalau di masjid sana, di sana mah Bang Ade. Lama dia mah. Jadi kita masih milih-milih juga kita kadang sholat tuh begitu. Aduh, subhanallah. Itu tarawih udah umum. Udah umum. Udah gitu. Habis makan rujak Bang Ian. Sholatnya cepet. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Samallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Begitu. Ya, itu dikatakan tidak tumakninah. Tidak tumakninah. Nah, ini kan bagaimana kehusuan kita sholat? Padahal di sholat itu ada as-sholatu hiya doa. Salat itu adalah doa. Contohnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami minta pertolongan. Nah, di situ tuh kita fokus kepada Allah. Ya Allah. Bang Ian udah pernah ke Mekah belum? Alhamdulillah belum. Kita doakan mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan. Min haitsu la yahtasib Bang Ian. Insyaallah. Dari rezeki enggak disangka-sangka, siapa tahu. Mudah-mudahan. Iya. Doain terus Pak Ustaz. Amin. Ya, tenang. Saya senang ketemu Pak Ustaz. Bisa didoain terus ya. Iya. Saya dulu nggak kepikir Bang Ian. Oh ya. Kan berki haji itu kan ada waiting list. Oh iya. Pilihannya. Iya, nunggu kan. Nunggu lama. Subhanallah, Allah kasih saya 1 bulan cuma. Oh. Waktu itu dibilang kirim KTP-nya. Saya bilang buat apa ini Ustaz? Ada temen. Udah nanti tanggal 6 Ramadan saya kirim KTP. 6 Syawal saya suruh bawa bikin paspor. Tahun berapa? Tahun 2011. Oh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Yang lain mah nggak belum tentu sebulan itu ya. Nah itu saya bilang, makanya jangan berkecil hati. Ya. Ada orang berangkat haji karena pohon pisang Bang Ian. Begitu. Gimana tuh? Nah ceritanya begini Bang Ian. Pohon pisang. Tadi dua ini nih. Iya. Dua sabar dan syukur. Syukur. Sabar dan syukur. Sekarang pohon pisang. Pohon pisang. Jadi satu hari itu ada seorang kaya, ibu-ibu yang sakit. Dia berobatnya harusnya ke luar negeri. Entah bagaimana ada pengobatan alternatif. Ayo. Pergi ke sebuah kampung. Ya. Itu seorang ibu di antara anaknya
Di dalam perjalanan ke tempat alternatif itu, pohon pisang roboh Bang Ian, menghalangi jalan mobilnya. Dan mobilnya. Terus? Nah itu yang dekat pohon pisang rumahnya itu orang sama istrinya, bang tolongin bang itu pohon pisangnya ditebangin, dipinggirin, kata istrinya. Iya. Akhirnya si ibu tadi yang berobat dengan anaknya sampai ke tujuan alternatif. Berobat, subhanallah, berapa kali berobat sembuh. Nah terus sebagai rasa syukurnya tuh si ibu tadi yang sakit bilang ke anaknya, Iya. gimana nih ibu, alhamdulillah udah sembuh, ibu mata syakuran, tahadus bin ni'mah, Allah berikan ini sembuh penyakit. Kalau ke luar negeri berapa ratus juta habisnya, gimana caranya? Katanya, oh iya bu, gimana bu kalau kita ingat tuh yang waktu itu mengangkat pohon pisang yang roboh di jalan, kita berikan aja dia berangkat haji. Masya Allah. Tuh Bang Ian, datanglah si ibu dan anaknya itu ke rumah tadi yang angkat pisang Angkat itu, pohon pisang tadi. itu. Assalamualaikum, salam. Kenapa bu? Ceritanya panjang, akhirnya singkatnya, Pak, saya aturan mah berobat ke luar negeri. Alhamdulillah di sini sembuh. Untung ada bapak. Pohon pisang yang menghalangi perjalanan saya, bapak angkat pisang itu sebagai rasa syukur. Saya minta foto KTP bapak dan ibu. Buat apa bu? Seminggu lagi insya Allah saya kabarin. Begitu Bang Ian. Belum dibilang ya? Masih Belum, rahasia? masih rahasia. Seminggu diberesin, bapak ibu biasanya dijemput pergi ke bank, daftar apa ini bu? Bapak dan ibu saya berangkatkan haji. Subhanallah. Tanpa waiting list. Tanpa waiting list. So, luar biasa. Cuma karena apa Pak? menolong Pohon pisang. pohon pisang. Jadi Bang Ian besok banyak nanam pisang aja. Mudah-mudahan ada yang jatuh, saya nanti Iya. tapi di sini nggak ada pohon ya. Di Rumahnya belakang ke ada pisang aja Bang, yang pinggir jalan. Halo. Maksud saya bahwa banyak jalan menuju Mekah. Gitu. Rubah ya, jangan banyak jalan menuju Roma, jadi banyak jalan menuju Mekah. Luar biasa. Luar biasa. Belum lagi kisah seorang bapak muadzin di masjid Gimana ya? di daerah Jawa. Aha. Terus si bapak di kampung itu azan komat ya terus. Datanglah dari Jakarta pengusaha. Kita tanya-tanya, "Bapak udah haji belum?" Akhirnya diberangkatkan haji oleh orang kaya tadi. Kita pengen banyak orang kaya yang kayak gini Bang Ian. Mudah-mudahan. Iya. Dan terpanggil. Nah itu. Kayaknya terpanggil berkah. Topik hidayah lah, duit buat apa banyak-banyak ya? Nggak ke bawah. Nggak ke bawah. Kalau udah menghajikan orang kan, Berkah. wah ketahuan banget tuh. Pahalanya udah subhanallah. Jadi itu. Jadi orang yang khusyuk dan bersedekah. Was-shaimin was-shaimat. Laki-laki yang suka puasa dan perempuan yang suka puasa. Bang Ian puasa ini Senin Kamis apa puasanya 2 jam 3 jam aja nih? Sudah lama nggak pernah Senin Kamis. Oh, gitu. Hanya Ya. nunggu Ramadan aja. Ramadan. Juga habis Ramadan yang paling apa namanya Muharram, Lebaran Haji, Idul Adha, ya. Idul Adha. Oh iya, alhamdulillah. Udah, Itu iya. Iya, oh iya. Itu pun kalau lupa. Alhamdulillah itu Bang Ian termasuk orang yang udah insya Allah nih masuk kepada golongan mana nih Bang Ian nih? Muslimin masuk, mukminin masuk, qanitin insya Allah. Mudah-mudahan. Iya, shodiqin. Ya, Mudah-mudahan. sedekah itu kan ukurannya berbeda Bang Ian. Betul ya. 10.000 bagi orang yang penghasilannya 100.000 sehari itu cukup besar. 1 juta bagi orang yang penghasilannya 1 hari berapa kira-kira lo? Nah, ada penghasilan orang 1 hari 10 juta bagian ada? Pedagang gimana? Pedagang. Buat penghasilan nggak ya? Bisa lah. Mungkin pedagang ada. Bisa. Seorang bisnis. Businessman, Ya, pengusaha lah ya. pengusaha ya. Bisa. Ya bagi 10.000 dan 100.000 itu kadarnya bisa sama ketimbang misalkan gini, ada di dalam rumah tangga ada orang yang makannya cukup tempe sayur asem.
Artinya uang 20.000 cukup lah. Cukup. Bagi dia mendapatkan hasil sehari 20.000, alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Tapi bagi orang yang konsumtif makannya di luar tadi, 20.000 nggak ada apa-apanya. Belum apa-apa. Belum apa-apanya. Jadi ukurannya di hadapan Allah bukan dilihat, bisa jadi bukan hanya toh dilihat itu, tapi bagaimana keikhlasan hati kita. Ya. 20.000 penghasilannya 50.000 sehari itu luar biasa. 1 juta bagi orang 10 juta bisa jadi sama. Keikhlasan di situ yang dilihat. Nah, bagaimana orang masa dia penghasilan 10 juta 20.000, nggak mungkin. Iya Bang ya? Malu ya. Udah Malu dengan nilai yang didapatkan. Kalau dalam zakat itu kan ada hitung-hitungannya. itu lah ya. Kalau zakat profesi itu 2,5%. Bang Ian penghasilan 1 bulan 1 juta, 25 juta ya? Iya. Itu kadang-kadang mungkin 1,5 juta setengah. 25% lebih dari setengah. Kemudian apakah dia ingat apa tidak? Kadang-kadang lupa lolos. Ya itu. Kecuali kalau yang memang udah rutin, udah biasa gitu. Biasa. Ini kebanyakan jangan lolos, jadi akibatnya ya nggak tahu deh. Iya itu. Karena ngelihat 2 juta setengah gede juga Bang Ian. Iya. Ah, gua boleh capek itu. Capek. Main kasih bae sama orang kan begitu. Iya. Mudah-mudahan nih pendengar Babe nggak begitu. Yakin, insya Allah. Ya, insya Allah orangnya insya Allah nih udah terbiasa. Iya. Pada dermawan semua. Insya Allah. Iya, insya Allah dermawan. Karena nggak ada orang miskin karena banyak bersedekah Bang Ya, Ian. betul. Ya. Udah niatin aja sekarang tiap hari 2.000. 2.000 kalau 30 hari udah berapa? 60.000. 60.000 1 tahun. 720.000 Bang Ian. Tanpa kita sadari. Dari 2.000. Padahal uang 2.000 itu nggak ada apa-apanya. Es mambo. Es mambo. Betul. Jadi pendengar Anu Babe ini banyak sesuatu yang kecil, rutin, insya Allah itu memberikan penolong buat kita. Uang yang tercecer yang kita itu pikir gak ada harganya, tapi kalau kita kumpulkan, insya Allah menjadi banyak. Kemudian adalah wal hafizina furujahum wal hafizati. Jadi yang melihara kemaluannya. Wa dzakirin Allah katsira wa dzakirat. Dan orang yang selalu zikir, laki-laki dan perempuan kepada Allah. Kemudian ya akhirnya a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menyediakan mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah, ini nih kuncinya Bang ya tadi judul kita. Allah memberikan ampunan dan pahala yang besar. Mudah-mudahan nih ada di sini semua Bang ya nih. Terkumpul ya. Iya. Terangkum semua. Yang mukmin, yang muslim, yang mukmin, yang taatnya terus, yang sabar, yang bersedekah. Gimana lanjut? Boleh kita break dulu, rehat dulu. Mungkin Pak Ustadz minum dulu, jangan sampai kekeringan. Iya, tadi ada kering juga dikit. Iya. Karena kita nggak terasa betul-betul. Saya pikir kalau Pak Ustadz ngingetin, saya enak aja gitu. Makanya betah aja. Bahkan ini juga terima kasih dari pihak Bapak Mus ya, Bapak Kapten Mus Mulyadi. Terima kasih, katanya mantap ya komennya. Terus juga ada Ustadz Mian ya, Mian. Mantap. Terima kasih Bos Mus dan Bang Mian. Oke, saking keluarga Babe, kita rehat dulu untuk kajian jimat kita ya. Jimat kajian malam Jumat kita bersama narasumber. Kalau untuk wilayah Belendung mungkin Babelan sudah tidak asing lagi. Kalau saya memang baru pertama berhadapan di studio. Kalau sholat Jumat ya alhamdulillah sama Bang Mian sering ketemu, sama Pak Ustadz sering melihat, bahkan hari yang keberapa itu kakak apa ade ya? Ade. Oh ade. Siapa itu saya pernah bahkan di Khairul Saleh. Iya, itu. Dan ya sekali lagi kita rehat dulu jangking keluarga Babe, nanti kita lanjutkan kembali, masih ada waktu kita kurang lebih. Memang kalau bicara kita kalau masalah judul, tema ya itu memang banyak, tapi materi yang kita simak bila penjelasannya lebih makna, lebih menarik, ini malah kita nggak terasa waktunya ya. Jadi tema kita bersama narasumber bersama yaitu Bapak Ustadz Haji Bapak Supriyadi SAG MM, yaitu beliau adalah Ketua Yayasan Darul Mukminin, juga Ketua Yayasan SR Bekasi. Tema kita tadi mengenai orang mukmin yang mendapatkan ampunan dan pahala besar. Surah
Al-Ahzab ayat 35. Kita break dulu dan nanti kita lanjutkan kembali masih bersama narasumber kita malam hari ini. Waktu setengah jam ke depan nanti tidak terasa, maka jangan kemana-mana, tetap terus di 954 AM Radio Babe, Bekasi banget. Kasih bang. Baik, kita untuk yang akan bertanya boleh nanti selepas alunan berikut ya. Yang ingin bertanya nanti di 0858 9486 2954. Kita untuk mendengar senandung doa dulu. بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته وتحلى بشفاته يا بحت اللي فتله ماشي يشفع له في مماته محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نوره سطع المدينة صلاته وتحلى بشفاته يا بحت اللي فتله ماشي يشفع له في مماته يا إمامنا يا أمين يا سند للمسلمين يا حبيب يا محمد يا ابن عبد الله تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام طول حياة وصلاة بدع أصلي وراه محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نوره سطع المدينة من صلى صلاته وتحلى بشفاته يا بحت اللي فتله ماشي يشفع له في مماته من أول يوم عمري سمعته يا عمري بيصلوا عليه اللهم صل عليه حفظني بالإيمان حسسني بالأمان واتعلقت بيه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه نفسي اشوفك في المنام يا رسول الله وابكى على كتبك وانام حبيب الله وننشرك رؤس صحبته وخبري اسمك امتك ودحامتي محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نوره سطع المدينة حبيبي يا طه يا مغام المغامة غير بالدنيا عينينا بليلة وضحاها محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نوره سطع المدينة من صلى صلاته وتحلى بشفاته يا بحت اللي فتله ماشي يشفع له في مماته
pada Nabi. Kaulah istrinya dunia dan akhirat. Siti Aisyah, putri Abu Bakar, kecintaan Rasul. Sungguh cinta Nabi membuatmu jadi mulia, penuh kasih, penuh ilmu. Kau sampaikan hadis-hadis Nabi di tanah Nabawi. Sayyidah, betapa mulianya Quran sucikanmu. Dengan baginda kau dididik jadi ulama, selalu bersama hingga ujung nafas kau di samping Rasulullah. Sayyidah, sungguh mulia oh sirah cahaya ilmumu. Di balik hijab sahabat bertanya padamu, kau istri tercinta ya Sayyidah Aisyah. Rasul sayang dan agungkan. Sungguh lembut hati sifatmu. Bila derma kau berikan seluruh hartamu. Siang hari selalu berpuasa, malam kau terjaga. Sayyidah, betapa mulianya Quran sucikanmu. Dengan baginda kau dididik jadi ulama, selalu bersama hingga ujung nafas kau di samping Rasulullah. Sayyidah, sungguh merindu hati ini pada Nabi. Beri kami hadis penawar rindu ini. Kau istri tercinta ya Sayyidah ya ummana. Sayyidah, betapa mulianya Quran sucikanmu. Dengan baginda kau dididik jadi ulama, selalu bersama hingga ujung nafas kau di samping Rasulullah. Sayyidah, sungguh merindu hati ini pada Nabi. Beri kami hadis penawar rindu ini. Kau istri tercinta ya Sayyidah ya ummana. Salam untuk baginda Nabi. Radio Babe, Bekasi banget. Ya baik, cangcing keluarga Babe di mana saja berada. Tidak terasa, ya Allah, 15 menit lagi, nggak apa-apa Pak Ustadz ya. Iya. Yang penting pada kangen nanti, ya mau minggu depan harus lagi ya. Tapi gimana ya, ada giliran lah ya. Oh iya, iya. Ya, mempersingkat waktu, nggak apa-apa. Sekarang perjumpaan kita tidak terasa. Rasa yang kangen kita nanti bisa jumpa kembali. Kita Amin, lanjutkan kembali Pak Ustadz dengan Ya. tema kita mengenai orang mukmin yang mendapatkan ampunan dan pahala besar. Iya. Surah Al-Ahzab ayat 35. Kita lanjutkan, ternyata ada masalah ini saya belum ini juga karena waktunya ya. Iya. Ternyata masalah malam Jumat itu jangan dilihat masalah ramainya di grup sunnah Rasul. Iya. Padahal bukan itu yang sebenarnya. Betul. Ada 3 poin tadi. Nanti Iya, kita bahas kembali. betul. Gitu, Ustaz. Oke, bagian Ya, baik, yang sama-sama. selalu humoris nih buat pendengar Radio Babe. Kita ini malam ini jimat katanya. Jimat, kajian malam Kajian malam Jumat. Waduh. Biasa ini istilahnya. Saya pikir saya kesini dapat jimat ini. Malah saya dapat Jumat ya. Oh, gitu. Dapat ilmu insyaallah ya. Sama-sama. Manfaat mudah-mudahan. Sama-sama. Amin, Ya. amin. Amin. Oke, para pendengar Radio Babe yang Bekasi banget. Tadi kita baru sampai kepada ayat yang tentunya ini menjadi motivasi kita. Ya ibadah kalau gak ada motivasi gak jalan, Bang. Iya. Sip.
Ya tapi jangan hitung-hitungan juga bang. Abang kan hitungan banget. Ngaci. Yalah. Kalau bahasa Belendungnya perhitungan. Belum apa udah perhitungan. Udah perhitungan. Iya. Ya, gue udah tahlil kemarin 1.000. Dihitung-hitung. Jangan dihitung bang. Betul. Kan ada kalau kata seorang ulama Kiai Haji Rahmat Abdullah itu, ingatlah salah kita pada orang lain. Ya. Lupakan kebaikan kepada orang lain. Gitu bang. betul. Jadi kenapa? Jadi supaya kita perbaiki. Jadi kebaikan, gue udah baik tuh. Dihitung lagi, diingat lagi. Nanti khawatirnya habis tuh pahalanya bang. Pahalanya ya. Karena disebut-sebut terus. Iya. Jadi malam ini para pendengar Radio Babe ini, ya saya bukan berarti orang hebat, bukan. Kita sharing aja bang Ian. Betul. Bang Ian apalagi jebolan Asy-Syafi'iyah. Oh, luar biasa. Ternyata. Biasa menurut saya. Ya ternyata Bang Ian ini juga alumni Asy-Syafi'iyah ya. Kita sharing aja dah kalau gitu. Iya. Bisa aja. Jadi ayat ini Allah menjelaskan sifat-sifat hambanya yang akan diampuni segala dosanya dan kesalahannya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sifat mereka itu ada 10 Bang Ian. Bercanda kan 10 no. 15 menit tuh ya. Iya. Ya udah ini dah. Lewat dikit. Iya, dikit. Yang pertama, taat dan tunduk kepada hukum Islam baik ucapan maupun perbuatan. Ya, kita hidup di negara Pancasila. Ada undang-undang, ada aturannya. Tapi jangan lupa juga bahwa kita ini orang Islam. Yang kita berbuat ada perintah dan larangan juga. Ada norma di situ. Yang apa sumbernya Bang ya? Quran dan hadis. Kemudian para ijma ulama. Dan ada berapa sumber hukum lah. Nah, itu berarti apa tuh? Aturan manhaj yang ada buat kita sebagai seorang muslim. Aturan bernegara ya ada. Gitu. Jangan kita negara Pancasila menggunakan hukum yang memang tidak sesuai. Sehingga nanti bertentangan. Nah, ini yang pertama. Jadi taat dan tunduk kepada hukum Islam maupun dari perkataan maupun perbuatan. Itu pasti orang Islam muslim harus taat. Misalkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang beriman diwajibkan kamu berpuasa. Itu kan kewajiban yang diperintahkan Allah untuk berpuasa. Ya itu harus kita laksanakan, kerjakan. Karena itu al-amru lil wujub. Perintah itu menjadi sebuah kewajiban. Makanya kalau orang puasa disebut hai. Gitu Bang ya. Yang enggak puasa, enggak hai. Jadi kalau yang puasa hai, keren tuh Bang Ian. Keren ya. Nanti pakai baju lebarannya semangat. Tapi lebaran mari kita sedih Bang. Kenapa gitu? Nah kan Covid nggak boleh kemana-mana. Makan juga setelah itu kita nggak ada keliling, tutup pintu. Ada gerakan tutup pintu. Akhirnya apa? Ya ketupat. Akhirnya untuk habis sendiri gitu ya. Awet. Padahal masing-masing maunya masing-masing makan. Jadi nggak ada yang tertukar. Nggak ada tukaran kue ya? Nggak ada. Oh kalau cerita tukaran kue, saya bilang istri saya, Mi, ini perasaan kue yang tadi kita antar ke sono, Mi. Ini udah berapa kali rumah nih muter-muter. Yang tadinya Pak Ayam dari kita balik lagi. Lah ini kue kita Mi tadi nih. Itu hebatnya orang Islam tuh, mantep. Jadi orang dulu mengajarkan di Lebaran itu luar biasa berbaginya. Iya. Jangan curang aja Bang. Abang dikasih dodol, balikannya rengginang Bang. Masih bening-beningan. Ya kayak kemarin kita prihatin. Apa tuh? Biasanya kita nggak bikin ketupat tahun kemarin. Iya. Loh kok mana? Kan katanya sih kan nggak ada yang ngirim-ngirim. Bener Covid. Gerakan pintu aja harus tutup. Masya Allah luar biasa memang kita sangat prihatin. Ya, mudah-mudahan Lebaran ke depan 3 bulan lagi nih 100 hari kan udah Ramadan nih. Iya,
kita mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, Amin. Mudah-mudahan. panjang umur, bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan meningkatkan dari tahun yang kemarin gitu. Betul. Yang kedua, membenarkan dan mempercayai ajaran Allah dan Rasulnya. Ya, ini kaitan dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Nabi Muhammad itu Bang Ian sampai sekarang juga masih banyak yang menerima belum. Itu seukuran Nabi. Pokoknya. Gimana kita ya? Ya, gimana orang kayak kita? Orang kayak kita nggak ada apa-apanya. Ada seorang sahabat yang dibilang masuk surganya dengan merangkak. Siapa tuh? Abdurrahman bin Auf. Dia itu seorang pedagang. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Siapa tuh, Pak? Ya, mudah-mudahan nggak salah. Jadi engkau akan masuk surga tapi merangkak. Bro, nangis Bang. Bayangin gimana? Wah, padahal dibilang Nabi masuk surga dengan merangkak. Kalau kita emang udah jelas masuk surga ini kita? Belum. Lagi tenang-tenang banget kita ya. Nabi aja masih juga ibadahnya luar biasa ya. Nabi aja sholat malamnya wajib kakinya sampai bengkak. Masih kita jam 3 belum tidur nonton bola. Bangun malah ke kamar mandi. Bangun kamar mandi pipis tidur lagi. Jangan ini. Oh, kalau pendengar Babe sama Bang Ian enggak beda. Enggak jauh beda. Harusnya itu bersegera. Betul. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan dari sebagian malam maka tahajudlah kamu. Untuk apa tuh? Di situ siapa yang berdoa akan dikabulkan, siapa yang minta ampun akan diampunkan. Dan orang yang udah rajin sholat malam Bang Ian, itu tiap hari nggak ada rasa bingung Bang Ian. Nggak megangin pala, jidat dipegangin Bang. Apalagi sekarang zaman begini Bang. Aduh. Banyak orang megangin pala Bang, garuk-garuk gitu. Yang tadinya belum ubanan tiba-tiba seminggu ketemu kok. Jangan ngomong uban Bang, saya udah banyak ini Bang. Seminggu nambah ya? Nambah. Iya. Pusing pikiran. Pusing. Ya udah mau gimana lagi. Nah, itu berarti toh tahajudnya tuh kudu diperbanyak. Iya. Kalau tahajud kan nanya berapa rakaat sih? Udah sholat malam itu yang dicontohkan Rasulullah itu 8 dan 3. Lah nyandaknya abang atau pendengar Babe jam 3:30, nyandak jam 4 rakaat. Kan di situ wa minal laili fatahajjad. Ketika malam bangun sholat itu namanya tahajud itu namanya. Mau 2, mau 4, mau 6, mau 8. Tapi minimnya 2 ya. 2. Daripada witirnya minim 1. Ya sholat witir kan ganjil. 1, 3, 5. Wah, kalau udah ngerjain 5 jago, mantap itu Bang. Kayaknya kalau udah biasa mah enak aja. Enak aja. Oke, ini ada yang bertanya kali ya, kita coba ya. Iya. Oke, nggak apa-apa, kita santai aja besarnya. Iya. Coba, ada yang bertanya. Halo, assalamualaikum. Halo. Rupanya mati. Putus. Mati putus. Iya, ya. Oh, ngetes kali. Oh, ya, ngetes. apakah nyambung apa enggak? Mudah-mudahan sih bukan terhalang Halo. COVID. Oh lah, ya. Oke. Baik, kita lanjut Pak. Lanjut. Yang ketiga, selalu melaksanakan perintah-perintah agama dengan penuh khusyuk dan ketenangan. Nah, emang apapun ini perlu adanya ketenangan, Bang. Ya. Nggak boleh geragas gerugus. Tenang ya, istiqomah ya. Iya. Jadi kalau geragas gugus namanya kalau bahasa Belendunya teburu-buru. Tegere-gere. Sama buru-buru gitu. Tambun sama. Sama ya? Sama, buru-buru. Itu bahasa yang harus dilestarikan tuh, Bang. Teburu-buru, tegere-gere. Lah, lihat aja pagi orang naik motor. Nggak ada yang pelan, Bang. Waduh. Itu teburu-buru itu namanya, Bang. Bener-bener deh. Iya. Kalau nggak kita samaan sama-sama bisa wah. Nah, orang dulu Bang nggak ada yang teburu-buru kayak gini gitu Bang. Nggak ada ya. Tapi punya sawahnya lebar Bang. Anak 8 kebagian sawah Bang. Bagian ya. Lah kagak ada yang teburu-buru kayak orang sekarang. Jadi nyantai ya. Nyantai. Kalau bener banget buru-burunya. Waktunya kadang-kadang dia waktu yang kewajiban juga dilewat ya. Intinya udah hajar aja mana yang itulah zaman now orang sekarang. Semua teburu-buru. Tapi ingat, sholat Pak jangan teburu-buru. Betul. Ya. Itu Tetap harus ada tumak nina. Tumanina. Jadi khusyuk
dan tenang. Ya. Nah, ada ini, bagaimana orang bisa tenang atau khusyuk ketika di dalam jiwanya itu memang tidak fokus kepada Allah. Kuncinya itu. Jadi kalau orang sholat kemudian dia keburu-buru, itu alamat ini orang sholatnya ingat Allah apa ingat kerjaan. Jangan-jangan Bang Ian karena ada itu panggilan. Oh ya, mau siaran buru-buru. Mau siaran buru-buru ini buru-buru. Ya, padahal mah pas sampai setiap kita insya Allah memelihara sholat kita, Bang, sesuai dengan tepat waktu di awal waktu, itu kebahagiaan, Bang. Jangan kita diatur waktu, harusnya kita ngatur waktu. Ya. Jadi kalau kita diatur waktu tuh buru-buru, tergere-gere, tergesa-gesa terus. Ya ini nggak nyaman ya. Nggak nyaman. Harusnya kita menjaga itu. Sekali dengan khusyuk dan tenang. Sehingga nanti insya Allah kalau kita khusyuk dan tenang dalam ibadah, terus naik kendaraan diajarkan oleh Rasulullah nggak boleh terlalu kenceng, nggak boleh terlalu lambat. Jadi kalau terlalu kenceng lebih dekat kepada bahaya. Kalau terlalu lambat, ini orang dolog amat dolog. Oh, bahasa babakan sebenarnya ini dolog. Ternyata bukan di aturan lalu lintas ya. Dari Iya. Nabi juga salah. Nabi sudah mengajarkan, janganlah jalan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Ya, utamakanlah. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik urusan adalah pertengahan. Kita jangan ini tengahan. Ya. Sedang aja. Kenapa? Lambat akan ketinggalan. Terburu-buru rawan risiko kecelakaan. Oke. Jadi utamakanlah keselamatan. Bukan kecepatan. Insya Allah kita akan mendapatkan perlindungan, keselamatan dunia dan akhirat. Sesuai dengan tema kita ini. Betul. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian para pendengar Radio Babe. Selesai nih. Nyak Babe, Cangcing, Bang Po, di mana saja berada. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Yang benar dari Allah dan Sunnah, yang salah dari saya sendiri. Baik, terima kasih. Ini kita kalau di Barakan Televisi kita tayang perdana ya. Iya. Kalau di Radio Babe ya kita tampil perdana. Yang alhamdulillah tampil perdana ini bukan hanya sekedar malam ini yang kita simak, malam ini yang kita dapatkan ilmu, tapi insya Allah seterusnya. Amin. Doakan kita sama-sama dari mulai owner Radio Babe, Pak Ustadz, narasumber, dan pendengar setia Radio Babe semuanya diberikan sehat panjang umur serta melaksanakan taat kepada Allah. Panjang umur tidak taat bahaya, celaka. Ya. Makanya tidak sedikit orang yang ada yang bilang, kenapa ya orang baik-baik cepat meninggal? Itu udah rahasia Allah, di situ udah Allah udah lebih sayang gini. Lama-lama ini penyakit lebih parah, malah sampai tolak ikat, kasihan, tersiksa. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Ini saya perkenalan pertama ya bersama Pak Ustadz. Alhamdulillah kita paling tidak insya Allah saya bisa mengamalkannya karena semua materi tadi yang didapatkan ada pada saya semua. Sholat terburu-buru saya. Ekonomi sulit saya. Enggak juga, Bang. Iya, cuman paling tidak ini satu motivasi saya luar biasa dapatkan dari Pak Ustadz ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita walaupun pertemuan kita dalam 1 bulan cukup 2 kali Bang Ade ya, tapi momen yang sangat berarti nanti. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, dan pada pendengar setia Radio Babe dimanapun Anda berada malam ini tadi bersama Pak Ustadz kita ya, jimat kajian malam Jumat bersama narasumber kita Al-Ustadz Haji Supriyadi SAGMM. Sekali lagi beliau adalah atau Bang Ucup atau gitu. Saya nggak berani dibilang Bang Ucupnya kalau dia udah resmi. Ada resmi. Pernah kemarin bilang banyak yang bilang Bang Ucup, Bang, saya nggak ngeh. Saya nggak ngeh benar. Aduh, oke, terima kasih Bang. Saya nggak mau bilang Bang Ucup kalau dalam ini, maaf. Iya. Maaf. Terima kasih sekali lagi. Beliau adalah Ketua Yayasan Darul Mukminin dan juga Ketua Yayasan SR Bekasi. SR ini apa nih Pak Ustadz? Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat Bekasi. Oh iya di sini ya. Iya. Oke, terima kasih. Kita jumpa perdana pada hari ini, hari Kamis pada 7 Januari 2021 bertepatan juga 23 Jumadil Awal 1442 Hijriah. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf segala kehilapan. Kepada Pak Ustadz juga terima kasih atas waktunya. Insya Allah kita jumpa kembali 2 minggu yang akan datang. Semuanya sehat pada semuanya. Mudah-mudahan, dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Babe.